percaya Tuhan mengenyangkan kami seumur hidup kami. Saatnya Tuhan kami mendengar firman Tuhan yang boleh akan menguatkan kami menjalani hari-hari kami. Tuntun kami, pimpin kami Roh Kudus, dan kami juga siap dituntun dan dipimpin oleh-Mu agar kami mengerti firman yang akan disampaikan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Juga tolong hamba-Nya Tuhan yang lemah, yang tidak ada apa-apanya ini, untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siap menyambut firman. Amin. Shalom. Shalom. Bersyukur hari ini tanggal 1 September 2024 kita ada di rumah Tuhan. Amin. Amin. Ada kesempatan lagi, karena pasti ada yang tidak sempat hari ini datang ke gerejanya Tuhan. Tapi kita ada di sini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Hari ini saya diberi kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Tema kita bulan ini mengelola berkat Tuhan ya. Jadi saya ambil judul hari ini, suami istri harus sepakat dalam mengelola keuangan rumah tangga. Bagi yang masih single mungkin ini bisa jadi panduan nanti ketika akan menikah ya, ketika sudah menikah. Bagi yang sudah menikah seperti saya sama suami 22 tahun bulan ini, kami pun masih terus belajar, gak akan ada habisnya. Oke, tanpa panjang lebar saya akan mengajak kita buka firman Tuhan dari 2 Korintus 13 ayat 11. 2 Korintus 13 ayat 11. Kita baca bersama-sama, sudah ketemu? Mana semangatnya? Tanggal 1 bulan muda. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus di sini, bersukacitalah katanya. Dan intinya, sehati sepikirlah kamu. Sehati sepikir artinya sepakat. Saat ini realitanya di dunia, kebanyakan sekarang rumah tangga, keuangannya itu banyak yang suami istri masing-masing. Si istri punya, si suami punya, tabungan masing-masing, dan mereka tidak saling tahu. Bahkan sering suami istri nggak tahu gaji pasangan. Saya punya banyak teman seperti itu, tapi saya tahu gaji suami saya. Saya harap di sini juga semua tahu. Kemudian suami sering tidak percaya sama istri, jadi dijatah. Nggak percaya suami istrinya bisa mengatur keuangan. Banyak terjadi ya, banyak. Tapi ada juga yang istri yang pegang kendali keuangan, karena katanya istri adalah bendahara. Jadi semua uang masuk ada di tangan dia, dan dia yang menjatah suami. Ada teman saya jadi jatah tuh kalau dilihat kantong dompet suami yang kosong diisi. Ya, itu realita sekarang ini. Apa yang terjadi dengan semua itu? Apa efeknya? Sekarang ini banyak terjadi pertengkaran suami istri gara-gara keuangan, mengelola keuangan. Saling curiga, bahkan satu sama lain jadi suka berbohong masalah keuangan. Yang paling mengerikan, perceraian. Tingkat perceraian yang paling tinggi akibat masalah keuangan. Jangan bilang karena nggak punya uang. Banyak yang kaya-kaya cerai karena masalah mengelola keuangannya tidak sepakat. Ya, jadi bukan karena nggak punya uang, enggak. Jadi itulah yang terjadi belakangan ini. Kenapa bisa terjadi? Karena suami istri Kristen, kita orang Kristen, kita bahasnya Kristen aja ya, lupa atau belum sepakat atau tidak memahami pentingnya kesepakatan mengelola keuangan. Bukan sepakat untuk oke, anak sekolah di sini saja, atau
istri sepakat atau sehati sepikir seperti firman yang kita baca tadi, yang pertama, kita suami istri harus mensyukuri berkat Tuhan yang kita terima. Saya akan baca dari Ulangan 8 ayat 18, boleh dibuka. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jelas dikatakan di situ, Dia yang memberi kepadamu kekuatan. Dia adalah Allah kita. Dia yang memberi kekuatan untuk kita bisa memperoleh kekayaan, untuk kita bisa memperoleh uang, untuk kita dapat pekerjaan yang banyak, gajinya yang besar. Jadi jangan pernah berpikir, oh selama ini yang kita dapat itu kerja kerasku. Suami berpikir, aku yang kerja capek-capekan. Bukan karena kerja keras kita, tapi firman Tuhan yang berkata, Tuhan yang beri kemampuan kepada kita untuk memperoleh semua itu. Ya, jadi jangan lupa itu. Jadi seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan, karena Dia yang memberikan berkat-berkat itu. Tapi biasanya kalau belum sepakat, sering itu sulit bersyukur ya. Bahkan penghasilan bisa menghasilkan kecurigaan, saling curiga suami istri. Akhirnya tidak menghargai berkat Tuhan, mau besar, mau sedang, mau kecil, akhirnya sulit bersyukur. Kita harus bersyukur walaupun mungkin belum sepaham, belum sepakat dalam mengelola keuangan. Ya, jadi yang pertama itu tadi, kita harus mensyukuri berkat yang Tuhan beri. Yang kedua, kita harus mengingat kembali bahwa suami istri itu sudah dipersatukan. Kalau sudah dipersatukan berarti kita satu. Saya baca dari Efesus 5 ayat 31. Efesus 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya untuk menjadi satu daging. Artinya suami istri udah punya pemikiran yang sama, menjalankan rumah tangga, nggak lagi dua, satu. Bagaimana mendidik anak, termasuk mengelola keuangan. Jadi jangan lagi mengingat, oh aku masih single, seperti masih single, semuanya mau diatur sendiri. Sudah ada istri atau suami yang untuk diajak kompromi mengatur, ya. Jadi jangan lagi memutuskan sendiri-sendiri, harus bersama, satu tujuan, satu visi dalam keuangan. Kita tadi dibilang kita sudah satu kalau suami istri. Jadi ada hal yang harus kita ketahui. Suami istri kalau sudah satu, nggak dua lagi, harus mengetahui keuangan masing-masing. Yang pertama, istri harus tahu keuangan suami, penghasilan suami. Suami juga harus tahu keuangan istri kalau kerja atau apapun yang dikerjakannya. Berapa pemasukan, harus tahu. Kalau istri nggak bekerja, suami harus ngomong. Banyak suami nggak ngasih tahu gajinya. Saya punya teman juga, dia nggak tahu berapa gaji suaminya. Nggak mesti disatukan dalam satu bank, boleh di sini 10 bank juga boleh. Tapi harus tahu. Jadi bapak-bapak yang di sini bekerja, yang mencari penghasilan, kasih tahu istrimu berapa yang engkau dapat. Karena nggak boleh lagi merasa oh masih single, jadi berhak mengatur. Yang kedua, karena kita satu, tidak boleh ada rahasia antara suami istri masalah keuangan. Artinya yang pertama, kita tidak boleh rahasia, itu harus jujur. Saya percaya di sini suami istri pasti jujur satu sama lain masalah keuangannya. Jujur itu, kalau ada yang tahu ini, berarti dia memang jujur sama istrinya, nggak tertutup masalah keuangan. Amin. Contohnya, jangan punya tabungan masing-masing. Kenapa itu sering terjadi? Biasanya istrinya yang suka nyimpan diam-diam. Kenapa? Negatifnya, satu berpikir suami pelit,
Yang kedua, takut diminta, dia bisa beli sendiri bajunya atau inilah gitu kan. Ya benar kan ibu-ibu? Benar kan? Saya juga dulu begitu. Saya harus akui awal pernikahan. Mama saya bilang, kau harus simpan loh sebagian ini. Ada benarnya. Tapi kita mengingat firman Tuhan, nggak boleh ada rahasia lagi, harus jujur. Jadi saya terbuka, dulu saya simpan sikit-sikit, saya masih bekerja dulu, simpan sikit-sikit, nggak tahu suami. Tapi akhirnya saya merasa, aduh kok ini ya nggak boleh. Kalau tuh mau nyimpan dia harus tahu, tapi dengan perjanjian jangan ganggu-gugat ya. Gitu. Tapi akhirnya waktu itu saya arisan diam-diam, akhirnya saya jujur, dia yang bayarin kan enak kan, jujur itu enak kan, nggak uang saya lagi, uang dia. Tapi nanti yang narik siapa? Saya. Jadi jujur itu enak, ya Bapak Ibu. Yang kedua, kalau kita tidak ada apa lagi rahasia, harus terbuka. Sering takut terbuka, takut menyampaikan keinginan. Contoh, biasa suami istri punya keluarga, dari istri dari suami, ada yang meminjam uang, atau saudara atau orang tua kita meminta uang kepada kita, harus ngomong dulu sama pasangan, jangan diam-diam. Banyak terjadi dalam keluarga dan itu sangat merusak. Mungkin awalnya tidak kelihatan, tapi sebagai saya pengalaman saya aja ya. Dulu ketika kami baru menikah juga begitu, jadi pelajar terus belajar. Ketika keluarga suami meminta, dia memberi tanpa beritahu aku. Nggak salah, tapi kan lebih enak kalau dikasih tahu dan kita saling terbuka. Akhirnya kedepannya setiap ada yang ini kita, Beb ini mau minta ini boleh nggak? Kita atur keuangan kita, ya jangan sembunyi-sembunyi ngasih. Kelihatannya baik sama orang tua sama saudara, tapi itu tidak baik loh secara firman Tuhan, karena suami istri ketika sudah disatukan, mereka tidak boleh diintervensi keluarga, termasuk keuangan. Atau ada keinginan terbuka sama suami sama istri, pengen beli ini, pengen beli itu, jangan diam-diam, nanti berantem ujungnya pas kreditnya nggak bisa dibayar, betul kan? Nah, aku juga contohnya sepertinya contoh tetap dari kami ya. Dulu suami saya, kita dari awal menikah punya motor bebek. Nah, sebagai pria, dia pengen ngerasain motor pria. Ya, kan beda ya, gitu kan. Kita obrolin gitu, dia ngomong, terus saya juga berusaha istilahnya memahami keinginan suami. Ya udah kita sama-sama pergi beli, jadilah keinginannya. Walaupun akhirnya berapa tahun, capek juga mah bawa motor ini. Karena lebih ringan kan yang bebek daripada motor pria. Tapi nggak apa-apa. Jadi tetap kita nggak diam-diam gitu ya kan. Yang ketiga tadi setelah tidak ada rahasia ya. Ketiga, diskusikan dulu bersama sebelum memutuskan sesuatu. Jadi suami istri harus memutuskan berdua. Karena pemikiran berdua, bukan karena intervensi orang tua, mertua, atau saudara. Mereka hanya boleh ngasih arahan, tapi yang memutuskan itu siapa? Tetap suami istri. Jangan pernah orang lain yang memutuskan untuk kita. Ketika ekonomi kami terpuruk, sangat-sangat terpuruk, saudara-saudara semua banyak ngasih nasihat. Beginilah, begitulah, bahkan suruh jual rumah lah biar jadi modal. Aduh, udah satu-satunya tempat saya berteduh, gimana saya jual? Mau bisnis, saya nggak punya pengalaman. Nekat sekali saya nggak punya pengalaman kalau jual rumah, satu-satunya tempat berteduh, nggak punya uang, nggak bayar kontrak lagi kalau udah ada rumah kan. Jadi kami mendiskusikan dan akhirnya ya kami yang memutuskan apakah ikut saran mereka atau tidak. Diskusikan bersama-sama, komunikasikan, mau beli rumah, mau beli motor, jangan diam-diam, sampaikan, bicarakan, ya ibu bapak. Jangan diam-diam. Mungkin kayaknya susah banget. Saya pun waktu mau beli rumah dulu, suami saya mau mobil, saya maunya rumah. Suami berpikir mobil karena apa? Anak masih baby, masih kecil, kasihan loh gonceng 3, apalagi gonceng 4. Tapi kita diskusi mana yang paling urgent. Puji Tuhan suami ya juga ya pikirnya sebenarnya mobil dulu deh daripada rumah. Tapi akhirnya kita diskusi
puji Tuhan rumah dulu. Jadi ketika nggak punya uang bayar kontrak, nggak punya uang pun udah berteduh kami. Itulah pentingnya kita diskusikan dulu sebelum memutuskan apapun dalam hal keuangan. Ya, jadi untuk bisa sepakat tadi yang pertama bersyukur, kemudian kita harus saling jujur, tidak boleh ada rahasia, suami harus mengetahui keuangan masing-masing. Yang ketiga, untuk bisa sepakat harus memiliki kerendahan hati. Saya baca dari Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Harus punya kerendahan hati. Rendah hati itu artinya kita mau mendengar suara atau curhatan suami atau istri. Kita harus mau mengalah. Kita harus mau mendengar masukannya, pendapatnya. Jangan kita mau egois, maunya pendapat gue sendiri. Ingat kayak tadi, kita nggak single lagi. Kita sudah dijadikan satu. Jadi memiliki kerendahan hati. Kalau rendah hati, ketika kita diskusi, pengen beli rumah, nggak gontok-gontotan. Nggak mau pokoknya gue beli mobil. Enggak, rumah dulu yang penting. Tapi ada kerendahan hati. Kita nggak akan gontok-gontotan saat kita membicarakan masalah keuangan. Saling menghormati. Minimal mendengar dulu alasan dia apa. Jadi jangan langsung kalau ada kerendahan kita nggak akan ngotot lagi. Pokoknya pendapatku itu yang paling perlu. Nggak akan ada lagi kalau ada kerendahan hati. Mungkin kadang-kadang ada yang merasa, mungkin ya biasa suami karena dia kepala keluarga, dia bekerja dari uang, merasa paling berjasa, paling berbuat. Kan aku yang kerja cari uang, aku dong yang mutusin. Itu kalau begitu berarti nggak ada kerendahan hati. Tapi kalau ada kerendahan hati, pasti dia pernah akan berpikir bahwa dia yang paling berjasa. Jadi tidak merasa berhak untuk mengatur keuangan sendiri. Kemudian apa yang harus kita lakukan lagi untuk bisa bersepakat dalam hal keuangan? Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Mencukupkan diri. Saya baca dari Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jelas di situ. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saat ini gaya hidup sangat tinggi. Dulu saya dengar di Jakarta, keren-keren kan karyawan di bank. Tapi ternyata tahu nggak mereka setiap bulan gajian apa itu? Membayar utang yang kemarin. Jadi apa istilahnya? Gali lubang, tutup lubang. Keren kita lihat handphonenya iPhone huge gile. Padahal gajinya cuma berapa? Jadi bulan ini bergaji, dia tutup untuk pinjaman-pinjaman yang sebelumnya. Ambil kredit. Saya dulu punya teman kuliah, dia punya teman di Murni Teguh, sesama administrasi. Teman ini punya kartu kredit sampai ditagih debt collector, sampai akhirnya apa yang terjadi saudara? Mamanya harus jual kebun ladang di kampung hanya untuk menutup hutang anaknya. Mending kalau anaknya beli untuk investasi atau apa, tahu nggak? Temennya yang beli itu apa? Raktir, beli baju baru, sepatu baru. Mamanya harus jual ladang di kampung karena udah dikejar dia kolektor. Ngeri loh, ngeri. Walaupun saya belum pernah, tapi abang saya pernah dikejar debt collector. Saya pun saudaranya karena kan di kartu kredit ada tuh nama saudara kan yang saya pun dikejar-kejar. Ya saya bilang urusan kalian pak, maaf saya bilang sama pihaknya. Jadi kalau kita hanya bisa makan ayam, ya udah jangan beli sapi, beda harganya. Sapi 100 sekian, ayam masih bisa semalam 29. Kalau masih bisa beli rumah Jokowi, jangan beli ambil di kita atau di Royal Sumatera, MM. Jokowi cuma 100-an juta ya. Sesuaikan dengan kemampuan. Jangan bilang bagi Tuhan gak ada yang mustahil loh bu. Aduh itu sih lu mencobain Tuhan namanya ya. Kalau bisa nggak beli di Monja kayak saya, butik Monja,
beli di butik Sun Plaza. Harganya wow sangat. Dan ibu-ibu, ada rahasia dari teman saya yang pernah kerja di daerah pusat pasar. Tahu nggak? Banyak pakaian manja itu masuk butik, dicuci, dibersihkan laundry wangi, dikasih merek. Informasi ya, supaya hati-hati, jangan bisa pelajar beli di situ aja. Banyak ya. Artinya itu contoh mencukupkan diri dari apa yang ada pada kita. Firman Tuhan loh, bukan saya bilang. Dan saya juga belajar terus untuk itu. Enggak cuma mengajak saudara-saudara belajar, saya pun masih terus belajar. Kalau kita sudah sepakat, apa dampaknya bagi kita? Apa sih untungnya kalau kita sepakat dalam mengelola keuangan? Banyak. Yang pertama, jadi lebih mudah mengelola keuangan. Nggak diam-diam lagi ngasih saudara, Pak, Mama minta inilah. Oh apa sih? Inang minta ini, boleh nggak? Berapa ini? Kita lihat dulu. Oke. Enak kan? Jujur kan? Jadi mengelola keuangan mudah karena udah percaya, udah saling mengerti, nggak emosi lagi, nggak egois lagi, nggak curiga lagi. Jangan pikir suami istri nggak ada curiga. Kadang-kadang dalam rumah tangga kami pun keuangan saya curiga. Tapi ya itu tadi, jangan simpan. Kita selalu selesaikan berdua, ya kan? Selalu diselesaikan berdua. Kemudian apa? Kita bisa mensyukuri berkat Tuhan. Kalau kita udah sepakat, gampang. Oh ya Tuhan, seberapapun berkat hari ini, kami bersyukur. Kalau belum sehati tadi, belum sepakat, si istri gini, aku nggak tahu gajinya gimana, gue mau bersyukur. Tapi kalau udah sepakat, sama-sama tahu, terbuka tadi semua, istri kan nggak akan ayo mari kita duduk bersama bersyukur, bisa duduk bersama berdoa. Kita mau beli apa kali ini? Rumah. Ayo kita duduk Tuhan. Kami untuk rumah berdoa loh 5 tahun. 5 tahun loh saudara. Dari mulai menikah 5 tahun baru Tuhan kasih. Kami duduk berdua, berdoa, bilang apa sama Tuhan? Mau rumah yang begini, kamarnya 3, kamar mandi 2, tetangganya baik-baik. Spesifik loh saya bilang. Puji Tuhan, Tuhan kasih walaupun kecil rumah kami, tapi ketika di sana tetangga baik, kamarnya emang 3 walaupun mini-mini, ya kan? Sesuai anak saya 2 soalnya beda gender ya kan, jadi nggak mungkin disatuin. Ya, kalau sudah sepakat itu ada damai sejahtera seperti firman Tuhan tadi. Iya dong, kita udah nggak ada saling curiga. Mau minta apa? Saya juga gitu sama suami saya, Pak. Skincareku habis, bagi duit dong. Mungkin kalau tadi kami nggak sepakat, apa itu? Belum ada loh. Suami yang nggak peduli dengan istri, padahal kalau istri cantik siapa yang bangga? Makanya bapak-bapak kasih buat istrinya ke salon sekali-sekali ya. Merawat tubuh kan merawat baik Allah loh, rohani ya. Tapi bukan, maksudnya ada damai sejahtera, ada kebahagiaan. Suami istri ingin lebih lagi saling membahagiakan pasangan dan anak-anaknya. Ya, selebihnya apa dampaknya juga? Mereka berdua akan merasa yakin Tuhan akan memelihara hidup mereka. Dan tahu nggak Bapak Ibu, kalau sepakat, sehati sepikir, ada dampak yang paling luar biasa bagi kita kalau kita sepakat dalam hal keuangan. Mau tahu apa itu? Itu ada di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ya. Saya bacakan di ayat pertama. Kalau kita sepakat termasuk dalam keuangan. Nyanyian Tiara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Rukun itu pasti karena ada sepakat, ada sehati. Kalau nggak sepakat gimana mau rukun? Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang terakhir dampak luar biasa, menikmati janji Tuhan bagi orang yang sepakat dalam keuangan. Tuhan bilang apa? Kesana Tuhan memerintahkan berkat. Jadi salah satu syarat supaya Tuhan kirim berkat, sepakat suami istri, sepakat hidup rukun. Dalam mengelola keuangan juga sepakat. Amin. Ya, kesimpulannya
berkat atau uang bisa membawa kebahagiaan dalam suatu rumah tangga. Tapi berkat atau uang juga bisa menghancurkan rumah tangga. Untuk bisa sepakat dalam mengelola keuangan rumah tangga, yang pertama kita mensyukuri berkat Tuhan seberapapun itu. Ingat dan sadar status kita tadi sudah satu, suami istri, satu ya. Nggak lagi kita egois. Kita harus saling jujur, harus terbuka dan komunikatif. Yang ketiga, miliki kerendahan hati. Miliki kerendahan hati supaya kita bisa memahami pasangan, supaya kita bisa mendengar masukan dari pasangan, dan kita bisa saling memperhatikan. Yang terakhir, untuk bisa bersepakat, cukupkan dengan apa yang ada. Dampaknya kalau kita bisa melakukan dan kita sepakat apa tadi, keuangan bisa kita kelola bersama-sama dengan bahagia. Dan yang terakhir tadi, menikmati janji Tuhan. Janji Tuhan itu setia loh Bapak Ibu. Saya berjanji sama suami sampai sekarang ada satu janji belum saya tepati, belum jadi-jadi. Suami istri aja bisa janjinya belum ditepati, tapi janji Tuhan setia. Tuhan kirim berkat, ke sana Tuhan kirim katanya tadi. Kemana? Ke rumah tangga yang sepakat, termasuk sepakat dalam keuangan. Mau diberkati berlimpah? Mau dong, supaya bisa memberkati gereja kita juga. Amin. Sebagai penutup saya kasih ilustrasi ya. Saya kasih ini kisah nyata. Saya bertemu dengan seorang ibu di satu momen. Dia sama suaminya tinggal di daerah. Suami istri pelayanan. Suaminya dokter, istrinya sarjana Inggris. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka? Suaminya hampir seluruhnya gajinya hanya dia berikan untuk pelayanan. Gak ada ke rumah, padahal anak sekolah. Akhirnya istrinya mocok-mocok, sarjana Inggris. Mocok-mocok, tahu ya mocok-mocok ya? Mocok-mocok ya, apa aja yang bisa dikerjai supaya bisa nyekolahin anak, bisa biaya hidup. Karena uang gaji suaminya, apalagi dokter di daerah bukan banyak banget seperti di kota ya. Untuk pelayanan, semuanya untuk pelayanan. Ibu ini kasihan, saya bertemu, gak percaya dia istri seorang dokter. Karena maaf banget. Dia sendiri mengakui, pasti ibu gak percaya kan suami saya dokter. Kumal. Bukan saya mengejek ya, ini faktanya. Dia sendiri mengakui. Kayak Pak Rengge tahu gak sih? Pak Rengge aja sekarang keren-keren. Lihat itu siapa? Princess itu yang di pusat pasar yang jualan ikan lubis. Apa Pak dia dipanggil? Baby ya, baby. Ya, tapi dia cantik loh. Dan di sana saya pernah sekali pakai celana pendek lagi. Tapi ibu ini, aduh, benar-benar dia sendiri. Ibu nggak percaya kan? Suami saya dokter. Semua bilang iya suaminya dokter. Kumal sekali. Kenapa mereka nggak sehati? Maaf sebenarnya secara hubungan suami istri pun mereka sudah. Maksudnya gini loh, ya lululah baik-baik. Kenapa? Suaminya nggak bisa diajak bersama, hanya mikirkan uangnya itu untuk pelayanan habis. Jadi saya pikir saya belajar juga dari situ. Hamba Tuhan sekalipun, jangan pikir mereka sudah tahu mengatur keuangannya. Mereka berarti belum tahu, mereka harus sepakat, bicarakan, duduk bersama, bawa sama Tuhan permintaanmu. Miris ya, miris sekali untuk suatu keluarga yang kita pikir, oh pasti sudah pintar lah, sudah ini mengatur. Jadi sebagai suami istri, sebagai calon suami istri harus belajar ya kita ya, belajar mengelola. Tapi semuanya harus sesuai firman Tuhan. Yang saya sampaikan tadi pun tetap berdasar kepada firman Tuhan. Harus sehati sepikir, rendah hati, cukupkan dengan apa yang ada. Bahkan ada ayat Alkitab yang bilang kan gini, cukup cukup roti, cukup makan dan ini sudah cukup katanya gitu, nggak perlu yang lain-lain. Walaupun sekarang kita nggak mungkin juga cuma makan dan minum hanya. 1 Timotius 6 ayat 8 boleh dibuka, boleh nanti tersimpan di HP-nya.
1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kalau ada sepakat bisa kita ngomong begini, kita akan saling menolong. Ketika suami gak punya pekerjaan, gak punya penghasilan, istri bekerja jangan marah-marah. Enak aja lo suami gini-gini. Ketika istri yang harus bekerja di rumah suami ini, jangan juga ngeluh, gue yang capek cari kerja, cari uang terus. Tapi mari sepakat, dan ketika sepakat kita bisa datang kepada Tuhan, membawa permohonan keinginan kita apapun itu. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh belajar bagaimana mengelola keuangan dalam rumah tangga kami. Terima kasih atas firman Tuhan. Biarlah kami boleh belajar melakukannya dalam rumah tangga kami Tuhan. Dan kami mau dituntun dan dipimpin, sehingga kami tidak lagi mengalami atau melakukan kesalahan ketika kami mengelola keuangan dalam rumah tangga kami. Biarlah kami melibatkan Tuhan. Biarlah kami selalu bersyukur atas apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami akan merasakan damai sejahtera. Kami akan tidak khawatir akan apapun, karena Tuhan telah berjanji menyertai kami, tak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan berjanji ketika kami sepakat, ada sehati sepikir, ada kerukunan dalam suami istri dan rumah tangga, Tuhan mengirimkan berkat ke sana. Kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.